Karena katanya kan sudah ada 400 tank baja itu sudah diarahkan ke wilayah perbatasan timur jalur Gaza gitu kan. Dan 300.000 tentara cadangan Israel sudah dikonsentrasikan ke wilayah timur Gaza, perbatasan timur Gaza. Lantas apa yang mereka tunggu? Kenapa mereka tidak memulai serangan darat? Padahal kan seminggu yang lalu mereka mengatakan dalam 48 jam kita akan memulai serangan darat. Tapi sekarang udah seminggu nggak terjadi apa-apa. Apakah karena ada hujan deras dan banjir serta badai panas yang katanya sih menyerang Israel? Ada divisi selatan, mereka nyebutnya Firqat Gaza, divisi Gaza. Sekitar 4.000 tentara khusus, pasukan khusus elit yang sudah disiapkan untuk proses pertempuran darat melawan Gaza. Ada beberapa petinggi angkatan udara dan angkatan darat pihak militer Israel itu yang membangkang, menarik diri dari kemiliteran Israel. Jadi ada konflik internal yang sangat dahsyat sedang terjadi di dalam tubuh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad, ini hari kelima kita masih melanjutkan eksekusi program bantuan logistik darurat untuk warga Gaza, dan alhamdulillah 1.000 kupon belanja sudah kita distribusikan, dan juga beberapa ratus selimut hangat untuk para pengungsi di pengungsian, alhamdulillah. Dan insyaallah besok kita akan berusaha untuk bergerak mengeksekusi program obat-obatan. Ya, kita akan mencari keliling-keliling supplier obat-obatan untuk kita distribusikan ke rumah sakit yang ada di wilayah selatan jalur Gaza, Palestina. Saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina, ingin mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, lembaga-lembaga kemanusiaan. Baik, demikian laporan dari Gaza. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina, hari ke-16. Suasana masih sangat mencekam. Kalian bisa dengar suara drone di atas kepala saya, kayak suara layangan goang. Kalau kalian tahu layangan gede itu kan, gitu bunyinya ya. Ya teman-teman, ada banyak perkembangan terbaru dalam 24 jam terakhir. Saya nggak akan bicara untuk saat ini ya, masalah pembantaian, masalah pembunuhan. Saya capek sebetulnya bicara angka-angka itu teman-teman, dan kita malah terkesan semakin melemahkan semangat kita di sini. Tapi ya tetap perlu untuk pihak-pihak media ya, misalnya Kementerian Kesehatan, itu perlu lah. Tapi untuk konten kali ini saya akan bahas. Tapi untuk konten kali ini saya khusus akan bahas tentang rencana serangan darat tentara Israel ke jalur Gaza, kapan dan apa dampaknya. Tapi saya juga harus mengingatkan lagi, karena masih banyak teman-teman di Indonesia yang masih berpikir adanya teori false flag, ya, bendera palsu atau jebakan Israel, yang mengatakan bahwa Hamas ini terjebak, para pejuang Gaza ini dijebak, sengaja dilonggarkan pertahanannya agar Israel ini punya legitimasi, punya alasan untuk membombardir Gaza. Teman-teman, saya ingin tegaskan bahwa Zionis ini nggak pernah membutuhkan legitimasi. Zionis ini nggak pernah membutuhkan alasan untuk menyerang Gaza. Ini bukan hal baru lah. 2008 mereka bombardir tuh Gaza, ribuan meninggal, nggak ada serangan-serangan awal dari para pejuang Gaza. 2012 sama juga. 2014 itu lebih parah lagi. Yang mulai mereka, yang gempur mereka. Saat itu para pejuang Gaza ini kaget ya, terkejut, karena salah seorang komandannya yaitu Ahmad Al-Jabari itu lagi kondisi lagi tenang gitu loh, nggak ada eskalasi, tiba-tiba dibombardir, bam, dibunuhlah itu Ahmad Al-Jabari dalam dia mobilnya saat sedang berkendaraan. Dan saat itu tiba-tiba mereka memulai aja operasi serangan seperti itu, memulai serangan ke Gaza. Tahun 2021 juga sama aja. Artinya memang sekali lagi para penjajah itu nggak membutuhkan alasan untuk menghajar Gaza. Jadi nggak perlu mereka repot-repot bikin drama sampai akhirnya ratusan tentara mereka ditawan, ribuan tentara mereka mati hanya sekedar untuk apa? Untuk melegitimasi serangan ke Gaza. Nggak logis teman-teman. Lantas bagaimana para pejuang Gaza ini kok bisa dengan mudahnya menembus perbatasan Gaza, sementara kita mengetahui bahwa
teknologi spionase, teknologi intelijen Israelnya kan katanya canggih banget. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, itu terlalu lebay. Kita terlalu membesar-besarkan kekuatan musuh, ya. Dan itu salah satu narasi propaganda. Jadi memang kita nggak usah aneh lah teman-teman. Terlalu banyak kebohongan terjadi di muka bumi ini. Kita sering digambarkan dalam film-film Hollywood misalnya ya, betapa jago-jagonya banget itu tentara Amerika. Skillnya terlatih banget itu. Kalau udah turun ke medan perang tuh pasti snipernya paling jago, combat jarak dekatnya paling jago gitu kan, selalu berhasil. Banyaklah film Black Hawk Down misalnya kan, film apa lagi, film Beyond Enemy Lines, pokoknya film-film peperangan yang banyak dimanipulasi dan kita banyak termakan, padahal mereka nggak sekuat itu teman-teman ya. Dan contoh nih bagaimana para pejuang Gaza ini berhasil menguasai perbatasan misalnya kan, atau wilayah pemukiman ilegal di sekitar perbatasan. Jadi teman-teman, perbatasan Gaza dengan Israel ini itu terbentang dari utara ke selatan. Ya, itu perbatasan timur. Kalian lihat peta deh. Di sebelah barat Gaza itu berbatasan dengan Laut Mediterania, pantai. Di sebelah selatan Gaza berbatasan dengan Mesir. Ya, namanya ada border Rafah Mesir. Di sebelah utara ada namanya Erez atau perbatasan Erez. Nah, dari perbatasan Mesir Rafah sampai perbatasan Erez itu namanya perbatasan timur. Itu garis perbatasan timur. Di garis perbatasan timur itu teman-teman, itu ada 9 pangkalan militer Israel. Ujungnya di mana? Ujungnya di pantai Bet Lahia di sebelah utara, namanya Zekim. Ya, perhatikan. Setiap pangkalan ini memiliki tugas masing-masing. Pangkalan 1 misalnya manajemen untuk tank-tank baja, pangkalan 2 misalnya untuk pasukan darat atau sebagainya. Jadi intinya 9 pangkalan ini masing-masing punya tugas sendiri, punya spesialisasi sendiri. Nah, untuk jalur komunikasi yang mengikat semua pangkalan-pangkalan ini itu ada di Zekim. Zekim itu artinya di wilayah pantai itu, Bet Lahia sana, sebelah utara. Para pejuang Gaza sebelum menerobos ke perbatasan itu, mereka pertama kali melumpuhkan Zekim itu, pangkalan militer Israel yang bertugas untuk mengatur lalu lalang komunikasi antara pangkalan-pangkalan lain. Paham ya? Nah, ketika mereka berhasil melumpuhkan itu, plak, otomatis tidak ada sirine yang berbunyi ya. Jadi pangkalan-pangkalan lain itu semua tenang ya, silent. Dan situlah mereka mulai melakukan serangan-serangan lanjutan seperti para layang ya, kemudian motor, kita lihat motor-motor para pejuang masuk melalui perbatasan Kawat gitu ya. Jadi Dara tuh harus tahu, ini nggak sehari 2 hari. Perencanaan ini 3 tahun sebelumnya sudah direncanakan oleh para pejuang Gaza. Jadi memang mereka tuh setiap hari tuh benar-benar berusaha agar kalau ini terjadi itu mereka sudah siap dengan segala konsekuensinya. Sekali lagi ya, jadi itu nggak mudah teman-teman. Dan banyak para pengamat militer dunia tuh sudah sepakat, ini kecolongan, ini kekalahan terbesar Israel sepanjang sejarah konflik dengan Palestina. Bahkan banyak para pengamat mengatakan berapapun jumlah korban nanti di kedua belah pihak, apakah di Palestina misalnya puluhan ribu jumlah korban, tidak bisa mengubah fakta bahwa para pejuang Gaza telah menang dari hari pertama. Banyak faktor-faktor lain teman-teman. Ada juga pertanyaan gini misalnya, ini ditanyakan oleh Pak Guru Gembul di dalam kolaborasi kita kemarin, kita collab. Dia nanya, Guru Gembul ini, sebetulnya Hamas ini kan tahu ya respon yang akan dia terima ketika dia menyerang Israel. Dan pertanyaan ini banyak ditanyakan kepada saya. Maka saya akan jawab di sini teman-teman. Kalau memang para pejuang Gaza ini mengetahui konsekuensi dari serangan mereka ke Israel, tahu bahwa mereka akan dibombardir, mereka akan dibantai, terus kenapa mereka masih ngotot? Itu pertanyaannya ya. Ini logis sebetulnya. Ini jawabannya teman-teman. Jadi memang saya sudah sampaikan juga di konten sebelumnya, beberapa bulan terakhir ini kita sudah mendengar semua bahwa akan ada serangan kejutan ke Gaza. Berkali-kali itu. Cuman nggak ada yang tahu kapan terjadinya kan. Tapi di saat itu pertempuran intelijen itu sedang bermain nih antara intelijen para pejuang Gaza dengan intelijen Israel. Contohnya gimana? Israel juga punya mata-mata di Gaza. Ya, kita harus akui itu. Begitu juga para pejuang Gaza punya mata-mata di Israel.
Jadi saling bagaimana agar para intelijen itu bisa mengambil informasi dari pihak lawan. Di sisi lain bagaimana masing-masing ini menjaga agar tidak kecolongan gitu. Ini mengingatkan saya pada film namanya The Departed. Itu yang memerankan itu Matt Damon sama Leonardo DiCaprio. Gitulah kurang lebih. Seru banget lah pokoknya perang intelijen ini. Tapi para pejuang Gaza ini ya lebih beberapa langkah lebih depan. Ya, kenapa? Karena mereka sudah sangat mengenal sekali tabiat para Zionis ini gitu kan. Dan ini ada kaitannya dengan kenapa banyak para petinggi Hamas yang ada di luar Gaza. Sistem baris saya kan sempat pengen ngejelasin ya. Sekarang saya jelasin di sini. Jadi teman-teman, para petinggi gerakan Hamas ini mereka berada di luar Gaza itu bukan hanya sebagai diplomat, ya, sebagai jembatan diplomasi dengan negara-negara saudara misalnya. Tapi apa? Tapi untuk menjauhkan diri mereka dari serangan kejutan. Zionis ini, Israel ini, mereka memiliki pola yang jelas. Mereka itu nggak akan memulai serangan kejutan ke Gaza kalau serangannya tidak menghasilkan sebuah kesuksesan dalam tanda kutip. Apa kesuksesan artinya? Artinya dalam serangan pertama mereka harus membunuh beberapa petinggi, paling tidak gitulah. Seperti yang terjadi tahun 2014. Jadi mereka bunuh dulu tuh Al-Jabari, ya, komandan lapangan Al-Qassam. Baru mereka mulai melakukan serangan ke berbagai instansi pemerintahan dan sebagainya. Dan ini yang mereka cari-cari sebetulnya. Mereka menanti-nanti, ini mana nih kepala Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Nggak ketemu. Mereka mau target Ismail Haniyah, lagi di Qatar. Mereka mau target Khalid Mish'al, lagi di Qatar. Artinya mereka sedang mencari mana nih kira-kira nih komandan atau pimpinan Hamas atau pimpinan Al-Qassam yang bisa mereka target untuk dijadikan korban di hari pertama. Nggak ketemu. Nah, di sisi lain mereka terus, ya, intelijen mereka terus bergerak sampailah tiba, ya, pihak Gaza ini mencium serangan mendadak dalam waktu dekat, langsung mereka menjadi pihak yang memulai. Nah, kenapa mereka memulai? Teman-teman perhatikan ya. Gini perhitungannya. Kalau mereka tidak memulai, kalau yang memulai itu pihak Zionis, artinya mereka sudah jatuh pada satu dari dua prinsip yang selama ini dipegang oleh militer Zionis. Saya sudah jelasin di konten sebelumnya. Dalam pertempuran, ini saya dapat ilmu ini ketika saya mengambil diplom Israeli Affairs, diplom urusan keisraelan. Dua prinsip utama para militer Israel ini kalau perang, pertama mereka harus menjadi pihak yang memulai. Satu nih, antum baca track record seluruh pertempuran Israel dengan negara luar, dengan negara Arab, itu selalu mereka menjadi pihak yang pertama nyerang. Kedua, mereka harus memindahkan medan perang itu di luar garis demarkasi mereka. Jadi mereka itu paling anti perang itu dalam Israel. Enggak. Perang misalnya 7 Oktober melawan negara-negara Arab itu perangnya di luar, di Sinai dan di dataran Golan Suriah. Nggak mungkin mereka membiarkan perang itu ada di dalam wilayah demarkasi mereka, karena mereka tuh lemah sekali kalau bicara perang darat di daerah mereka. Tanggal 7 Oktober kemarin, para pejuang Gaza ini berhasil melumpuhkan kedua-duanya, mengubah permainan dalam pertempuran. Pertama, pihak Gaza yang menjadi pihak pemulai. Kedua, mereka memasukkan, ya, infiltrasi ribuan para pejuang mereka untuk battlefieldnya itu di dalam wilayah demarkasi jajahan Israel. Jadinya para pejuangnya berhasil melakukan dua langkah yang selama ini dilakukan oleh para penjajah. Kemudian teman-teman, kalau yang memulai ini penjajah, artinya kalau para pejuang Gaza menunggu, kita tunggu aja deh, tunggu mereka nyerang, kerugian yang akan dialami oleh Gaza ini akan jauh lebih besar. Menurut perhitungan intelijen Gaza ini paling tidak akan ada 1.000 korban jiwa dalam satu hari serangan pertama. Ya, itu kerugian pertama. Kerugian kedua, kalau para pejuang Gaza ini membiarkan serangan itu dimulai oleh pihak musuh, maka pihak Gaza ini nggak akan punya kesempatan untuk membalas seperti yang mereka capai dalam pertempuran kali ini. Kali ini kan mereka berhasil menawan ratusan tentara militer Israel, berhasil membunuh ribuan tentara Israel. Karena mereka memulai. Kalau para pejuang Gaza ini membiarkan pihak Zionis yang memulai, nggak akan bisa seluas itu gitu loh, nggak akan mendapatkan kesempatan emas seperti itu. Paham ya? Jadi gini, ya kita mau mulai kita nggak mulai, kita pasti diserang. Itu kurang lebih jawaban logikanya para pejuang Gaza. Baik itu yang mulai kita atau yang mulai mereka, jatuh korban di Gaza pasti besar.
Tapi kalau kita yang memulai, paling nggak kita punya keuntungan bisa memukul mereka dan bisa menyebabkan kerugian besar di pihak Israel. Jelas sampai situ ya. Jadi bukan tanpa alasan teman-teman. Banyak perhitungan-perhitungan yang kita ini kadang malas berpikir gitu kan. Makanya tugas saya di sini menyampaikan analisa ini. Dan ini bukan analisa saya pribadi ya. Saya baca-baca makalah-makalah di beberapa situs itu kan, dan juga saya juga menganalisa berbagai konten-konten dari pernyataan yang keluar baik dari juru bicara Israel maupun dari juru bicara para pejuang Gaza, Abu Ubaidah gitu ya. Nah, ini saya rangkum dalam konten ini dan saya sampaikan kepada kalian semua biar kita tercerahkan seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang benar-benar kondisinya itu sangat mengerikan. Lantas kapan perang darat akan terjadi? Lantas kapan operasi militer darat masif akan dimulai oleh para tentara Israel? Karena katanya kan sudah ada 400 tank baja itu sudah diarahkan ke wilayah perbatasan timur jalur Gaza gitu kan, dan 300.000 tentara cadangan Israel sudah dikonsentrasikan ke wilayah timur Gaza, perbatasan timur Gaza. Lantas apa yang mereka tunggu? Kenapa mereka tidak memulai serangan darat? Padahal kan seminggu yang lalu mereka mengatakan dalam 48 jam kita akan memulai serangan darat. Tapi sekarang udah seminggu nggak terjadi apa-apa. Apakah karena ada hujan deras dan banjir serta badai panas yang katanya sih menyerang Israel? Itu nggak benar. Saya pastikan itu hoax. Nggak ada banjir dan mobil-mobil tergenang. Itu kayaknya video lama itu, di-up lagi oleh beberapa akun-akun channel YouTube. Tapi setahu saya kalau di Israel itu hujan, ya di Gaza juga hujan karena kita satu iklim gitu kan. Katanya ada badai panas dan sebagainya. Itu juga saya rasa itu nggak kuat beritanya ya. Jadi sudah saya klarifikasi sini nih, sudah saya klarifikasi karena saya banyak ditanya oleh teman-teman, Ustadz ini bener gak nih katanya militer Israel ini terhalang operasi militer daratnya gara-gara ada cuaca buruk. Itu nggak benar. Yang menghalangi mereka adalah teman-teman rasa takut. Nanti baru teman-teman, di kemiliteran Israel ini ada banyak divisi. Ada divisi utara, itu divisi Lebanon. Artinya divisi utara ini mereka pasukan yang khusus disiapkan untuk misalnya berperang melawan para pejuang di Lebanon. Ada divisi selatan, mereka nyebutnya Firqat Gaza, divisi Gaza. Sekitar 4.000 tentara khusus, pasukan khusus elit yang sudah disiapkan untuk proses pertempuran darat melawan Gaza. Jadi 4.000 personil divisi Gaza ini memang sudah dibekali data intelijen yang sangat detail tentang Gaza, seluk-beluk Gaza, kemudian topografi di Gaza, kemudian ya berbagai hal yang berkaitan dengan Gaza itu sudah dikuasai oleh 4.000 personil Firqat Gaza ini atau divisi Gaza ini. Ya, bahkan 2014 atau 2015 saya ingat itu ya, ada munawarat atau latihan militer, simulasi perang darat yang dilakukan oleh pihak Israel, dan situ mereka tuh punya semacam satu wilayah itu dibuat seperti wilayah Gaza, bangunannya, jalan-jalannya ada itu, dan sempat tersebar foto-fotonya itu bahkan mereka ada bangunan tertulis Rumah Sakit Indonesia. Artinya mereka sudah memiliki data bagaimana kalau mereka menyerang lewat utara itu, entar mereka masuk ke Rumah Sakit Indonesia dan mereka menguasai wilayah dan sebagainya lah. Mekanismenya mereka sudah buat. Tapi masalahnya di mana 4.000 personil pasukan divisi Gaza ini? Itu tahu di mana? Sudah pada mati. Astagfirullahaladzim. Sudah pada tewas. Tewas kapan? Tanggal 7 Oktober. Jadi itu di antara langkah-langkah militer para pejuang Gaza itu, pasukan pertama yang mereka habisi adalah divisi Gaza itu. Seluruh personil divisi Gaza itu dibunuh ribuan, pokoknya ya, kita nggak tahu data pastinya. Ribuan itu sudah dibunuh dalam pertempuran jarak nol antara para pejuang Gaza dengan mereka langsung. Ratusan lainnya ditawan di Gaza. Bahkan kita sudah lihat ada salah satu komandan tingginya divisi Gaza itu yang juga dalam tawanan. Kalau kalian lihat foto-fotonya yang laki-laki pakai kacamata terus pakai celana pendek, itu salah satu komandan divisi Gaza di kemiliteran Israel. Nah, jadi bayangkan teman-teman, pasukan khusus yang sudah dibekali bertahun-tahun kemampuan intelijen, kemudian pelatihan secara intens untuk
bisa menguasai Gaza itu sudah hilang, sudah nggak ada. Jadi sekarang yang mereka miliki itu adalah pasukan-pasukan biasa, itu yang dipaksa untuk masuk ke Gaza, dan mereka nggak punya pengalaman seperti divisi Gaza yang sudah hilang itu. Dan Anda tahu teman-teman, fakta yang sudah terbantahkan adalah militer Israel ini pengecut. Kedua, mereka ini sudah lama tidak berperang. Kalau pasukan Amerika wajar lah, masih ada yang kadang turun ke Afghanistan atau di Irak, masih ada. Kalau tentara Israel ini ngapain Kak kerjaan sehari-harinya? Nangkepin anak-anak kecil di tepi barat, itu kerjaan mereka sehari-hari. Atau nembakin ibu-ibu di wilayah tepi barat, atau nembakin para demonstran di timur kota Gaza. Untuk perang face to face itu mereka nggak pernah. Jadi mental mereka tuh sudah down, sudah kalang kabut. Ada sebuah data ya, Allah alam nih benar apa enggaknya, tapi saya baca di salah satu artikel, ada beberapa petinggi angkatan udara dan angkatan darat pihak militer Israel itu yang tamarrud. Apa tamarrud itu artinya? Itu ini, membangkang, menarik diri dari kemiliteran Israel. Jadi ada konflik internal yang sangat dahsyat sedang terjadi di dalam tubuh mereka. Di sisi lain masih banyak para pejuang Gaza yang sampai sekarang ini masih menguasai wilayah-wilayah di pemukiman ilegal Yahudi di luar batas kota Gaza, jalur Gaza masih banyak. Jadi ini masih banyak terjadi nih baku tembak antara para pejuang Gaza dengan militer darat Israel di luar Gaza. Masih banyak, dan itu belum bisa dinetralisir. Gimana mereka mau masuk ke Gaza kalau masih di tempat mereka juga masih banyak yang belum bisa mereka handle, belum bisa mereka tangani, belum bisa mereka netralisir. Jadi itu kurang lebih alasan kenapa sampai sekarang belum terjadi perang darat. Dan banyak teman-teman, kalau nanti bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, baca aja deh. Banyak yang mengatakan, para pengamat, kalau militer Israel ini berani-beraninya masuk jalur timur ke wilayah Gaza, ini akan menjadi pembantaian massal oleh para pejuang Gaza. Silakan saja. Memang itulah yang ditunggu-tunggu selama ini oleh para pejuang Gaza. Mereka sudah greget, para pejuang Gaza ini sudah greget. Ayo dong, jangan cuma lewat pesawat doang ngebunuhin sipil. Ayo angkat senjata kalian, masuk lewat perbatasan. Ayo kita face to face serang darat. Kalau gitu kita siap. Itu kita fair gitu kan, meminimalisir korban sipil. Tapi sekarang enggak kan, mereka masih ngandalin bombardir, dem. Yang dibunuh siapa? Wanita dan anak-anak. Fair teman-teman. Ya, jadi kapan perang darat ini akan terjadi? Kita nantikan saja. Semoga tidak terjadi. Kalau belum terjadi, ya kita doakan yang terbaik untuk para pejuang Gaza. Demikian, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.